Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal imana wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah haqqas syahadah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu yaumal qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalal makhluqina wa akramahum, jaa'a bidinil islami wa da'ana ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala nabiyyinal mustafa wal imamil mujtaba wal rasulil murtada syafi'il ummati yaumal qiyamati wal murtaja yaumaz ziham, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li ummatihil mu'minina ila intihai zaman. Salli wa sallim lahu ya rabbana innahu khairul anam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ikhwani fid din, ahussukum wa nafsi bittaqwa bimtisali awamirillahi wajtinabi nawahihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Muqarrabin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban, 4 hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang kita nantikan bersama kehadirannya. Setelah pada tahun yang lalu kita tidak bisa bersama Ramadan seperti biasanya, dan alhamdulillah diumumkan bahwa tahun ini kita dapat bersama Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan dan keafiatan untuk kita yang hadir, untuk semua keluarga kita dimanapun mereka berada, muslimin muslimat, hamba-hamba Allah yang merindukan hadirnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa menghiasi kehidupan kita, mengisi waktu kita, untuk baginda tercinta Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam yang kita sampaikan memperteguh kembali keyakinan kita bahwa Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita pada saatnya tiba di yaumil qiyamah insyaallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya kembali mengajak kita semuanya sesuai dengan tujuan daripada disyariatkan salat Jumat, ialah mengajak seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaknai takwa dengan sebenar-benarnya makna. Bimtisali awamirillahi wajtinabi nawahihi, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarangnya, dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Insyaallah dengan semangat itu kita hadir, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat kita ikuti. Kenapa? Kerinduan kita untuk berjamaah, kerinduan kita untuk memakmurkan masjid yang kita muliakan. Insyaallah berkumpulnya kita pada hari ini pun nanti Allah kumpulkan di tempat yang mulia,
di surga Jannatun Naim insyaallah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sampai pada hari ini kita begitu terbiasa dengan kehidupan sosial kita. Bukan hanya dalam kehidupan keseharian kita, dan bahkan dalam kehidupan beribadah kita pun sepertinya berubah total. Maka di sana fikih berperan. Di saat banyak diperdebatkan bagaimana hukumnya salat menjarangkan barisan, fikih ke depan mengatakan merapatkan barisan bukan rukun dalam salat, tapi kesempurnaan. Di saat ada darurat yang menghendaki itu, maka dijarangkan barisan boleh. Yang penting berjamaahnya tetap ditegakkan. Maka semangat itulah membuat kita hadir terus untuk melaksanakan ibadah, termasuk pada hari ini dengan penerapan peraturan yang keras yang ketat. Diantaranya adalah senantiasa mencuci tangan. Sebenarnya hadirin rahimakumullah, anjuran mencuci tangan sudah dicontohkan Rasulullah. Siapa yang telah berwudu dengan rapi dari rumahnya dan dia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, diberikan kepadanya banyak fadilah dan pahala keutamaan. Kita diperintahkan untuk memang dari awal bersuci dari rumah. Kalau kita bersuci dari rumah berarti menjaga jangan sampai itu wudu batal, menjaga kesucian dan kebersihan. Jangan sampai tangan terkena najis. Sudah disyariatkan itu. Dan kembali hari ini kita diingatkan kembali agar sering-sering mencuci tangan. Maknanya perbarui wudu, pertahankan wudu. Mulazamah wudu merupakan tradisi Rasulullah, kebiasaan beliau setiap harinya yang dia tidak tinggalkan. Berwudu tidak hanya untuk sholat, tidak hanya untuk tilawah Quran, tapi juga untuk aktivitas keseharian kita. Maka mari kita maknai sesuatu yang berbeda dari perintah untuk mencuci tangan ini. Yang pertama, gunakanlah tangan kita untuk senantiasa bersedekah. Bahasa lainnya, cucilah tanganmu dengan banyak bersedekah. Bersihkan perbuatan-perbuatan kita masa lalu yang mungkin banyak noda dan dosanya dengan memperbanyak sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menghilangkan, menolakkan musibah dan bencana yang mungkin akan kita rasakan. Dengan kita bersedekah, kita didoakan oleh yang menerimanya. Jazakumullahu khair. Semoga Allah berikan balasan kebaikan kepadamu wahai yang bersedekah. Semakin banyak yang kita berikan, akan semakin banyak pula lah doa yang kita dapatkan. Maka cucilah tangan dengan cara memperbanyak sedekah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, perintahnya adalah memakai masker, menutup mulut. Mari kita pahami lebih dalam lagi, menjaga lisan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang buruk, kata-kata yang tidak sopan, ucapan-ucapan yang menimbulkan fitnah, janji-janji yang tidak ditepati. Itu dosa mulut semua. Jangan sampai dari mulut kita keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, sumpah serapah untuk orang lain. Tapi jadikan yang keluar itu adalah ucapan yang santun, doa untuk sesama. Mulut yang sama kita pakai buat berzikir. Kenapa ditutupi? Agar yang keluar itu terseleksi. Maknanya juga jangan sampai memasukkan ke dalam mulut kita sesuatu yang haram. Artinya yang masuk harus halal, yang keluar harus bagus. Itu tugas mulut. Yang masuk harus halal, maksudnya adalah kita memakan sesuatu yang halal zatnya, dan juga yang halal pula cara mendapatkannya. Dengan demikian insya Allah yang keluar pun akan baik juga. Falsafah seekor lebah. Memakan yang bagus, madu dia hasilkan dan menjadi obat bagi semua penyakit.
Jadi bukan hanya sekedar kita pakai masker, berikan makna yang berbeda. Jaga ucapan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Perintah ketiga adalah menjaga jarak. Tidak cukup sampai di situ para hadirin. Jadikan diri kita menjaga jarak dengan yang namanya perbuatan maksiat. Semua yang telah Allah larang jangan dilakukan. Yang jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam hadisnya melarang, jangan dilegalkan. Ketika yang Allah larang itu dilegalkan, maknanya membolehkannya secara umum. Di sini mulai terjadi persoalan. Tetapi ketika orang per orang melakukan perbuatan yang maksiat itu, kita tidak bisa melarangnya. Itu masuk wilayah individual, amal ibadah seseorang. Tetapi ketika diundangkan, dilegalkan, ini seperti membuka keran yang luas untuk penyebar luasan maksiat itu sendiri. Termasuk legalitas minuman keras, legalitas prostitusi, dan lain-lain sebagainya. Quran menjelaskan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhi. Jadi jaga jarak dengan maksiat, maknanya hindarkan diri kita dari perilaku-perilaku yang dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para hadirin, di saat yang seperti ini semestinya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak doa, perbanyak zikir. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan sepertinya akan berlalu. Perbanyak ibadah-ibadah, perbanyak perbuatan-perbuatan baik, perbanyak amal-amal soleh. Ajak orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan malah membukakan kesempatan orang berbuat maksiat. Ini harus kita pahami bersama, sehingga kondisi yang kita alami ini dapat kita maknai bersama pula. Musibah Allah yang mengaturnya, tapi kita melewatinya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dengan hadirnya Ramadan tahun ini, semoga membangkitkan kembali gairah beribadah kita. Bagi yang terhalang kesehatan untuk tidak dapat berjamaah pun jangan bersedih. Di rumah pun masih bisa kita melakukan ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Kesempatan mentilawahkan Quran sebanyak-banyaknya. Kesempatan berzikir sebanyak-banyaknya. Walaupun tenaga berkurang, aktivitas gerakan berkurang, alihkan dengan ibadah yang lain, memperbanyak zikir. Dan yang pertama tadi, memperbanyak sedekah fi sabilillah. Di antaranya adalah pembangunan masjid, panti-panti asuhan yatim dan sosial, kaum fuqara dan masakin yang perlu kita perhatikan di saat mana banyak orang kehilangan pekerjaan. Mereka perlu dibantu. Insyaallah sesama kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan bertolong-tolonganlah kalian semuanya, kata Allah, untuk melakukan perbuatan baik dalam hal ketakwaan, dan jangan saling bertolong-tolongan untuk perbuatan permusuhan dan juga perbuatan-perbuatan mungkarat lainnya. Insyaallah diberikan kita keberkahan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, bulan yang kami nantikan. Semoga kami ya Allah sehat walafiat untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina wa ahyahum hayatan thayyibah
وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة لجميع الأمة شفيعا لنا وللمؤمنين يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألا فصلوا على نبيكم ورسولكم فإن الله صلى على نبيه قديما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة كلهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك رؤوف بالعباد ورحيم بهم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والجهد والنشاط وأعذنا فيه من الفتن. واغفر اللهم جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أمورنا وبارك فيما أعطيتنا وافتح لنا أبواب الخير يا عليم يا قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولذكر الله أكبر.